Indonesia. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus, apakah Mbak Rizka sudah hadir? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Sudah. Rizka, oke. Biasa putus-putus. Monggo Mama Rizka. Assalamualaikum Mbak Rizka. Oke, Kok Waalaikumsalam, kayak Mbak foto Sunarti. peserta? Ini benar Bu Rizka apa bukan? Gitu. Benar, Mbak. Mengecam kami berarti. Selamat ya Mama Rizka. Selamat pagi, Pak Khairul. Ya, oke. Mas Firman. Mas Firman untuk siapa yang record? Oh, nggih. Monggo kelompok 1 2 tinggi untuk yang tugas record sini. Halo, cek Mas Firman. Nggih. Kelompok 1 Mbak Amalia. Ya betul, Eh, Pak Cilman. satu lagi sinten nggih? Setunggal melih. Mas Ananda. Ada.
Sampun. Mbak Rizka, apakah mau di breakout room atau bagaimana? Mbak Rizka, Bebas. iki Kayaknya jaringan. Mbak ini iki cuma jaringan. saya sendiri ya jam 8 ya. Sini aja nggak Iya. apa-apa Mas Cil. Oh gitu. Berarti ini nanti menunggu peserta yang lain pada keluar gitu. Halo, cek. Halo, cek. Oh ya udah langsung di breakout aja nggak apa-apa Mas Cilman. Breakout aja nggak apa-apa. Iya, tak buat dua dulu, tak buat. Ya. Oke, sudah Mbak. Ya, terima kasih Mas Cilman, Mbak Sari. Jadi untuk kelompok satu, monggo langsung bergabung ke breakout room, nggih, dengan Mbak Rizka selaku coach. Untuk kelompok tiga dan kelompok 2 dan 4 bisa menggunakan breakout Dua room dan untuk tiga. berdiskusi. Kelompok 2 dan 4 ini. 4, nggih, ya. Kalau misalkan Oke, baik, cek. Bapak Ibu teman-teman semuanya, semua sudah hadir di room 1 untuk kelompok 1. Sudah Ibu. Ya, cek suara saya sudah jelas terdengar. Jelas Bu. Sudah udah, Ibu. ya. Oke. Baik, kita mulai. Sebentar, ini 28. Ya. Nah, baik kita mulai nggih untuk pembimbingan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu teman-teman semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah Ibu sehat. Ya, semoga selalu dalam lindungannya ya dan juga lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan selalu nggih semuanya diberi kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti kegiatan pelatihan dasar. Ini kan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya di sela-sela mengikuti pelatihan dasar juga ada aktivitas gitu ya di instansi masing-masing sesuai dengan tugas pokok fungsi di jabatan masing-masing. Baik ini kita sudah di hari ya di angkatan 28 kita di hari yang ke-16 gitu nggih. Di hari beberapa hari yang lalu di Jumat ya, Jumat kita eh, kok Jumat Selasa. Iya, di hari Selasa kita eh, sudah melakukan pembimbingan yang kedua, kemudian ini yang ketiga adalah nanti seperti biasa nih Bapak Ibu mempresentasikan progresnya di progres rancangan aktualisasi masing-masing. Nah, beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu sudah apa namanya mengerjakan ya, mengerjakan untuk progres rancangan aktualisasi yaitu di hari ke 13, 14,
dan 15 ya. Untuk pagi ini ya langsung nanti Bapak Ibu teman-teman semuanya bisa mempresentasikan atau akan saya lihat progres untuk di hari ke-15 ya, karena di hari ke-15 itu sudah ada include untuk apa core issue dan nanti sekilas melihat untuk analisis di fishbone diagramnya. Oke, baik seperti biasa, monggo yang sudah siap terlebih dahulu bisa mempresentasikan Saya draft dulu, Bu. rancangan aturan. Oke. Saya dulu, Bu. Sesuai urut Oh, Mas akhir. Naji. Ya, Ya, monggo Mas Naji. Oke. izin share screen. Ya. Terlihat ya. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin tugas yang ke-13 berarti deskripsi isu, sumber, dan keterkaitan dengan materi. Untuk deskripsi isu yang pertama yaitu terbatasnya spesifikasi perangkat komputer sebagai penghambat implementasi pelayanan prima di KUA Pesawaran. Yang kedua, minimnya pemanfaatan media sosial untuk edukasi pernikahan. Yang ketiga, penataan struktur organisasi KUA belum dilakukan secara optimal. Yang keempat, belum adanya pengelolaan arsip di KUA Pesawaran sehingga pencarian data menjadi lambat dan kurang efisien. Yang terakhir, tingginya dispensasi nikah akibat banyaknya permohonan pernikahan dini di masyarakat. Ini Sebentar Mas Najih, sebelum lanjut ya, saya untuk saya konfirmasi dulu ya Mas ya untuk yang isunya ya. Coba di ya, isu yang 1, 2, 3 kok ada yang kurang ya? Coba Mas ke atas sedikit Mas. gitu. Iya, ini terbatasnya spesifikasi perangkat komputer. Iya, ini Ya, lebih ke terbatasnya sarana dan prasarana ya Mas ya. ya, Nah, yang di pembimbingan yang lalu sudah saya sampaikan atau belum ya? Saya agak lupa, belum, Bu. mohon belum. Ini Belum. untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Nanti untuk sarana dan prasarana itu kan, jadi mohon nanti kalau menyusun sebuah isu atau Hmm, masalah itu di masing-masing masalah atau isu nanti walaupun itu bukan menjadi core isu itu bisa diselesaikan oleh Bapak Ibu dan teman-teman semuanya sesuai dengan jabatan dan tupoksi masing-masing ya. Contoh ini kalau terbatasnya spesifikasi perangkat otomatis kan nanti penyelesaiannya adalah pengadaan perangkat kan. ya, Nah, sementara pengadaan perangkat itu bukan wewenang dari Bapak Ibu dan teman-teman semua sebagai CPNS, gitu ya. Jadi kalau masih mempertahankan tentang sarana dan prasarana, mungkin nanti penataan penataan ruang, gitu bisa. Tapi kalau terbatasnya spesifikasi perangkat komputer, terbatasnya sarana dan prasarana, itu mohon jangan dijadikan sebuah isu atau masalah karena itu nanti penyelesaiannya adalah wewenang dari atasan ya atau para pejabat yang mengambil kebijakan gitu ya Mas ya. Mau nanti gitu. bisa direvisi. Nah, kemudian yang kedua ini juga sekali baik ini untuk Mas Najih dan juga Bapak Ibu dan teman-teman semuanya di kelompok 1 khususnya ya di angkatan 28 ini minimnya pemanfaatan media sosial. Berarti kan nanti penyelesaiannya kan pemanfaatan media sosial ya Mas Najih ya. Nah, Gitu. jadi mohon nanti di isu itu jangan langsung dimunculkan juga penyelesaiannya ya. Nah, misalkan berarti ini eh, minimnya informasi eh, minimnya informasi apa atau terbatasnya informasi terkait tentang pernikahan. Cukup itu saja nanti di KUA ya. Jangan lupa nanti untuk lokusnya dilengkapi. Gitu. Gitu nggih. Gitu. Kemudian yang ketiga Mas, nanti bisa direvisi saja. Bawahnya yang ketiga. Penataan struktur organisasi. Nah, ini struktur organisasi ini penataan struktur organisasi ini kewenangan dari siapa? Dari kepala. Dari kepala ya. Ini juga nanti mohon
Nah, mohon bisa direvisi ya. Jadi nanti untuk isu atau apa namanya permasalahan itu walaupun tidak menjadi core isu, namun kelima isu atau masalah yang dimunculkan itu nanti penyelesaiannya adalah bisa diselesaikan oleh Bapak Ibu teman-teman gitu ya sebagai CPNS. Itu nggih Mas Najih nggih. Ya, Nggih, monggo bisa di eh, apa namanya langsung ke ini setiap diskusi itu sudah dikaitkan ya dengan Smart ASN ya, dan oke manajemen ASN hanya nanti mohon isunya nanti sedikit direvisi nggih. ya, Bu. Nggih, lanjut. Langsung ke ini aja Bu, ke isu apa Oh iya, analisis isu. iya analisis isunya nggih. Nanti tadi ya keterbatasan minimnya itu nanti bisa direvisi sedikit dan penataan struktur itu mungkin belum bisa dijadikan masalah ya Mas Najih ya Ya, karena Bu, ya. nggih bukan kewenangan untuk penyelesaiannya di Mas Najih nggih. Ya. Monggo. Untuk analisis AP yang menggunakan metode APKL, kita mengambil 3 isu tertinggi yaitu belum adanya pengolahan arsip di KUA Pejawaran, yang kedua yaitu tingginya dispensasi nikah akibat banyaknya permohonan pernikahan dini, dan yang ketiga yaitu ini Bu, berarti minimnya informasi terkait dengan penilai pernikahan di KUA Iya, Pejawaran. ya. Dan bertiga, setelah itu kita dianalisis lagi menggunakan metode USG, belum adanya pengolahan arsip, yang kedua tingginya dispen, yang ketiga minimnya informasi terkait dengan informasi pernikahan, gitu Bu. Ya. Terus kesimpulannya dari analisis isu menggunakan USG, maka core isu yang perlu diselesaikan adalah belum adanya pengolahan arsip di KUA Pesawaran sehingga pencarian data menjadi lambat dan kurang efisien. Ya, kalau core isunya sudah cukup baik ya, Mas ya. Hanya nanti isu-isu yang lainnya nanti mohon sedikit direvisi. Oke, Ya, ya, lanjut di vis. Nanti kan juga fishbone diagramnya otomatis nanti menyesuaikan ya, Mas ya, dari isunya ya, ya. ya, Bu. Analisis penyebab core isu menggunakan diagram fishbone tentang core isu belum adanya pengolahan arsip di KUA Pesawaran sehingga pencarian data menjadi lambat dan kurang efisien. Diagnosa menggunakan diagram fishbone dengan menggunakan 4 kategori 4M, yaitu manpower atau sumber daya manusia, material bahan baku, metode, dan juga milieu lingkungan. Untuk manpowernya yaitu ada 3, tidak semua pegawai menguasai aplikasi, pegawai belum terbiasa dengan sistem digital, masih nyaman menggunakan cara manual. Yang ketiga, minimnya pelatihan digitalisasi arsip. Untuk material, spesifikasi komputer, laptop belum memadai untuk digitalisasi. Tidak adanya server penyimpanan khusus untuk arsip digital. Yang ketiga, perangkat scanner terbatas kecepatannya. Yang ketiga yaitu metode. Metodenya ada 3, yaitu belum ada SOP khusus untuk digitalisasi arsip. Pengelolaan arsip masih mengandalkan dokumen fisik atau yang manual masih ditumpuk. Tidak ada jadwal rutin untuk migrasi arsip fisik ke digital. Yang terakhir yaitu milieu lingkungan, belum adanya kebijakan khusus Kementerian Agama terkait digitalisasi arsip di KUA. Yang kedua, budaya organisasi masih lebih mengutamakan arsip fisik dibanding digital. Belum ada komitmen kuat di pimpinan dalam mendorong digitalisasi. Gitu, Bu. Ya, oke. Kemudian lanjut di yang 15 saja, Mas. Ini kan Hmm, otomatis kan yang gagasan ide ini nanti kan dituangkan di matrik rancangan ya, Mas ya. ya, Bu. Ya. Oke, langsung di yang 15. Bikin stop share dulu, Bu, di Oke. dokumen. Ya, ya, Mas. Izin saya, Bu. Ya. Ini ada outline metrik rancangan aplikasi. Identifikasi yaitu terbatasnya spesifikasi perangkat komputer sebagai penghambat implementasi pelayanan prima di KUA Pejawaran. Yang kedua tadi Ibu yang belum direvisi itu, Bu. Ya, ini nanti direvisi aja dulu langsung ke matriksnya, Mas. Ya.
Untuk kegiatan, di sini ada 7 kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu observasi dan juga identifikasi permasalahan arsip. Untuk tahapan kegiatannya yaitu melakukan survei kondisi arsip fisik di KUA. Yang kedua, mengidentifikasi jenis dokumen yang sering diakses, mencatat kendala dalam pencarian data. Output Nah, atau hasilnya yaitu laporan kondisi arsip. oke, mungkin gini Mas, ini kan setiap kegiatan itu kan minimal ada 3 tahapan ya. Nah, mungkin ini yang belum ada adalah biasanya didahului di kegiatan pertama itu biasanya didahului dengan konsultasi dan koordinasi, mungkin konsultasi ya, atau koordinasi dan konsultasi dengan mentor. Nah, itu kan mungkin yang A di tahap kegiatan yang pertama, baru nanti survei dan mengidentifikasi. Itu ya Mas ya. Jadi Berarti yang pertama itu konsultasi Bu ya. ya, hanya konsultasi ini nanti cukup di kegiatan yang pertama. Jadi di kegiatan kedua, Oh, ketiga itu tidak perlu muncul setiap ke tahap pertama konsultasi tidak, tapi sudah terwakili di kegiatan yang pertama. Itu ya Mas ya. gitu. Berarti yang tahap pertama konsultasi dan Iya, observasi. iya dengan mentor. Nah, kemudian ini guys, semua saja ini untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ini untuk keterkaitan substansi kan mata pelatihan di agenda 2. Nah, ini kan punya Mas Nasi kan ini akuntabel ya. Yang akuntabel itu yang mana? Jadi nanti yang bagian akuntabel itu kegiatan yang mana itu nanti bisa lebih dijabarkan. Oh, ya, Bu. Sama juga nanti yang keterkaitan dan kontribusi terhadap visi misi itu juga sama. Kegiatan yang ini terkait dengan atau mendukung misi yang ini, gitu ya Mas ya. Ini juga untuk teman-teman semuanya. Terus yang Oke, kedua, Bu. oke, monggo Yang lanjut. kedua yaitu perencanaan digitalisasi arsip. Untuk langkah kegiatannya yaitu menentukan prioritas arsip yang perlu digitalisasi. Yang kedua, menyusun rencana kerja dan kebutuhan alat, software maupun hardware. Yang ketiga yaitu mengatur jadwal pelaksanaan. Langsung yang ketiga, Bu, atau dibaca semua? Oke, langsung yang ketiga saja. Ini nanti juga sama ya untuk yang Oke, Bu. keterkaitan dengan agenda 2 dan visi misi. Nanti tunjukkan ke kegiatannya seperti apa yang mendukung baik yang di core value berakhlak maupun nanti yang mendukung visi misinya. Oke, Mas, lanjut yang ketiga. Yang ketiga yaitu pengumpulan dan penyortiran arsip fisik. Untuk langkahnya yaitu mengelompokkan arsip berdasarkan jenis bulan dan tahun. Yang kedua, membersihkan dan menata arsip sebelum dipindai. Nah, ini Untuk mungkin nanti bisa ditambahkan ya, Mas. Ini baru 2 tahapan ya, Mas ya. Ya, ditambahkan. Gitu. bentar, Mas. Ya, monggo Mas Najih ya. Nanti untuk yang ketiga nanti mungkin mengelompokkan arsip berdasarkan jenis bulan tahun, membersihkan arsip sebelum dipindah atau nanti bisa nanti mempersiapkan arsip yang sudah siap di scan. Tadi kan yang di kegiatan kedua kan sudah ada apa namanya? Ini nanti di scan ya Mas Najih ya Kan, dokumen. Bu. Ya, yang di kegiatan kedua kan tadi sudah menyiapkan hardware-nya juga ya. Nah, nanti yang ketiga itu bisa nanti mempersiapkan
Intinya antara arsip yang mau di-scan itu sudah ready gitu ya. Nanti bisa ditambahkan tahap kegiatannya. Oke, lanjut di kegiatan yang keempat. Yang keempat yaitu proses pemindaian dan penyimpanan digital. Untuk langkahnya ada tiga, yaitu scan arsip prioritas, penamaan file sesuai standar, yang ketiga yaitu penyimpanan di folder yang terstruktur. Yang kelima yaitu pembuatan sistem akses arsip digital. Langkahnya yaitu ada tiga. Pertama, membuat struktur folder dan indeks pencarian. Yang kedua, atur hak akses pengguna. Yang ketiga yaitu upload arsip ke hard disk dan Google Drive KUA dengan enkripsi. Yang keenam yaitu sosialisasi dan pelatihan pegawai. Langkahnya ada dua, yaitu pelatihan penggunaan arsip digital. Yang kedua, Hmm. penyampaian manfaat dan tata cara akses data. Ya, sebentar Mas, sebelum dilanjut coba tak lihat di yang kelima, pembuatan sistem akses. Oh, ini setelah di ini ya, setelah di Ini scan, dipindai, kemudian di Google Drive ya Mas ya. disimpan di hard Hmm, disk sama oke. Google Drive. Oke, kemudian apa namanya? Nah, yang di nomor 6 ini Ini, juga untuk teman-teman semuanya ya, untuk jika apa namanya membuat ide sebuah kegiatan sosialisasi atau pelatihan ya. Itu tadi ya selain kegiatan apa namanya fasilitas prasarana ya untuk pelatihan ini kan juga biasanya butuh pembiayaan ya Mas ya. Nah, monggo nanti yang sosialisasi dan pelatihan itu bisa diganti saja pemilihan katanya menginformasikan gitu ya. Ya, atau kan memberi informasi tentang eh, penggunaan arsip digital ya ini ya. ini Bu. Ya, sama nanti kegiatannya seperti apa? Mungkin eh, kan minimal 3 tahapan ya. Mungkin yang pertama koordinasi dulu, apa namanya? Koordinasi dulu mungkin dengan pegawai ya. Ini kan hanya pegawai di internal di KUA atau Mas atau ada yang Iya, dari luar? iya, internal Bu. Oh, internal, jadi nanti dikoordinasikan, kemudian apa namanya, apa namanya, nanti ya, intinya nanti yang pertama adalah mengkoordinasikan, kemudian apa langsung ke informasi itu ya, memberikan informasi. Nah, kemudian juga nanti ada feedback ya, mungkin umpan balik atau bisa nanti tutor sebaya, Mas. Ya, nanti jika pegawai yang belum punya pemahaman, nanti kan bisa diajari caranya gitu ya. Jadi selain memberikan informasi juga nanti dilakukan tutor sebaya. Itu kan nanti Mas Najih kan sebagai narasumbernya ya. Oke. Baik. Monggo lanjut yang ketujuh. Untuk yang terakhir atau yang ketujuh yaitu monitoring, evaluasi, dan juga perbaikan sistem. Untuk langkahnya ada tiga, yaitu mengumpulkan feedback pegawai. Yang kedua, identifikasi kendala teknis. Yang ketiga yaitu melakukan perbaikan dan pengembangan sistem. Begitu Bu. Ya, ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih Mas Najih ya. Itu nanti beberapa untuk penyempurnaan draft rancangan aktualisasi. Oke, terima kasih Mas Najih. Stop share Bu. Oke. Oke, terima kasih Mas Najih. Monggo berikutnya. Izin saya Bu, Oh, oke, Mas Ahmad Fauzi. Ahmad Arif Bu. Oh, Ahmad Arif. Oh iya, ini bersamaan ini, Oh Pak. iya, gantian nih Mas Fauzi. Monggo Mas Ahmad Arif dulu ya. Ya, izin share screen Bu. Oke, siap. Yang hari ke 13 14 dulu nggih Bu. Ya. Oke, mohon izin Bu untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama terkait dengan menemukan core isu atau isu utama ada 5. Yang pertama yaitu kurang optimalnya budaya literasi murid.
Yang kedua, kurang optimalnya penggunaan alat peraga dalam pembelajaran biologi. Yang ketiga, belum optimalnya pemanfaatan laboratorium biologi. Yang keempat, belum maksimalnya kesadaran siswa. Mohon maaf, ini harusnya murid. Saya belum menemukan, Bu, mohon maaf, untuk kata bakunya masih peserta didik atau murid itu belum ini bisa. Kayaknya sekarang murid, Mas. Murid G. Saya Ya. kemarin cari-cari kok belum ada yang masih menggunakan peserta didik katanya. Ya, murid aja. Belum maksimalnya kesadaran murid akan kebersihan dan kedisiplinan. Yang kelima, belum adanya media pembelajaran interaktif untuk meningkatkan minat belajar murid. Untuk setiap core issue juga sudah disesuaikan dengan konteks ASN-nya. Kemudian sudah dideskripsikan untuk setiap isunya juga. Ini langsung ya, Bu. Ya. Kemudian saya analisis atau identifikasi isu dengan menggunakan metode APKL. Ada 5. Yang paling tinggi adalah belum adanya media pembelajaran interaktif untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. Yang kedua, ini dengan skor yang berimbang, yaitu kurang optimalnya penggunaan alat peraga dalam pembelajaran biologi dan belum optimalnya pemanfaatan laboratorium biologi. Setelah itu, saya analisis lagi dengan metode USG. Yang paling tinggi yaitu belum adanya media pembelajaran interaktif untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. Kesimpulannya adalah core isu utama yang perlu disesuaikan adalah belum adanya media pembelajaran interaktif untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. Kemudian dianalisis penyebabnya dengan menggunakan Fishbone dengan 4 kategori: manpower, material, metode, dan juga milieu. Manpowernya terkait dengan sumber daya. Yang pertama, kurangnya pengetahuan tentang pendekatan pembelajaran gamifikasi. Tidak semua guru mau beralih dari pembelajaran ceramah ke pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kemudian tidak semua guru terlatih untuk menggunakan media berbasis TIK. Materialnya yaitu kurangnya jaringan internet yang menjangkau ke seluruh kelas. Yang kedua, keterbatasan media LCD proyektor di sekolah. Yang ketiga, keterbatasan media editing foto atau video atau PowerPoint yang interaktif yang berlisensi. Kemudian metodenya belum adanya pelatihan media pembelajaran interaktif berbasis TIK. Model pembelajaran yang digunakan seringkali tidak sesuai dengan kondisi real pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya pemeliharaan dan pengusulan kebutuhan penunjang pembelajaran berbasis IT. Miliunya kurang adanya komunitas belajar untuk peningkatan pembelajaran berbasis TIK di madrasah. Yang kedua, belum terlaksananya smart office, sistem kerja modern dengan pemanfaatan TIK. Yang ketiga, adanya skala prioritas penggunaan anggaran madrasah untuk sektor yang lain. Gitu, Bu. Ya, nggih. Kemudian untuk gagasan ide yang dipilih untuk memecahkan masalah berdasarkan analisis diagram Fishbone adalah implementasi gamifikasi pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar peserta didik pada mata pelajaran biologi kelas 11 di MAN 1 Banjarnegara. Begitu, Bu. Ya. Nggih, dibaca dulu Mas, nanti saya sinkronkan dengan isunya. Nggih, lanjut di gagasan implementasi ya. Sebentar, sebelum lanjut ke matriks ya. Ke isunya dulu Mas, saya kok ada beberapa yang masih ini ya untuk isunya ya, walaupun ya yang APKL aja. Kurangnya belum adanya media pembelajaran interaktif. Jadi untuk yang kelima itu untuk meningkatkan minatnya belum adanya. Ini permasalahannya lebih ke belum adanya media pembelajaran interaktif atau untuk meningkatkan minat, Mas. Oh, ini sebenarnya untuk meningkatkan minat, Bu. Ya, ini kayaknya kemarin salah. Kan sebenarnya Ya, ingin diangkat adalah ya penyelesaiannya kan media pendekatan, pembelajaran ya ya. pendekatan gamifikasinya. Ya. Atau mungkin ini kan kalau untuk meningkatkan minat kan dari segi pesertanya Ya. atau muridnya ya. Nah, mungkin eh,
apa namanya, kalau belum adanya media pembelajaran interaktif untuk meningkatkan minat. Nah, atau mungkin ini seperti ini, Mas. Eh, belum apa terbatasnya kreativitas guru itu juga boleh ya. Jadi selain minat anak yang kurang, mungkin juga guru selama ini kan belum banyak yang menggunakan media pembelajaran ya. Guru begini Bu atau Ya, ya itu juga bisa nanti. Nah, baik belum maksimalnya. Ya. Kemudian belum optimalnya pemanfaatan, kurang optimalnya penggunaan alat peraga, kurang. Nggih. Nah, itu saya tadi hanya ini saja kok ada pemanfaatan media sebagai ya, penyelesaiannya itu ya nggih, masih muncul betul. ya. Kayaknya kemarin nggih. Kurang Ya, optimalnya penggunaan nggih. Itu ini juga saya kurang kurang optimalnya penggunaan alat peraga itu juga anu Mas. Sebenarnya itu kayak kan nanti kan kalau misalkan ini mau mau jadi core issue ya, itu kan nggih. nanti penyelesaiannya juga optimalisasi penggunaan alat peraga ya. Iya, betul sih. Nah, jadi bisa eh, kurang optimalnya apa? eh, Intinya kan gini toh, intinya itu terbatasnya guru yang eh, Menggunakan alat peraga. ya, gitu ya. Mungkin terbatasnya eh, pembelajar atau kurang optimalnya guru yang memanfaatkan alat peraga itu juga bisa. Nah, itu kan tidak nanti kan meman Oke, terima kasih atau Bu. ya memanfaat atau menggunakan nanti ya untuk praktikum kan itu. Betul Bu. Ya, oke. Monggo lanjut di yang ke-15. Oke, izin share screen lagi. Dilanjutkan untuk yang tugas hari ke-15 yaitu outline matrik rancangan aktualisasi. Langsung ke gagasan pemecahannya Bu. Ya, Gagasan pemecahannya yang pertama ada perencanaan program kegiatan. Bentar. Tahapan kegiatannya ada 3, yaitu identifikasi minat belajar siswa kelas 11 terkait pembelajaran biologi. Yang kedua, konsultasi dengan mentor tentang rencana program aktualisasi. Yang ketiga, pengajuan rancangan program aktualisasi pada mentor dan coach. Untuk output dan yang lainnya dibacakan atau tidak, Ibu? ya, oke, keterkaitan. Ya, berarti ini sudah ya untuk keterkaitannya angkutabel, integritas ini sudah ada ya saat melaporkan ini ya. Jadi, Sudah. nggih, untuk teman-teman semuanya, nggih, nanti berarti yang benar seperti ini, nggih. Jadi untuk akuntabel dan integritas itu saat kegiatan yang mana itu nanti bisa disampaikan. Nggih, identifikasi minat, baik konsultasi dengan mentor. Ya, lanjut Mas yang kegiatan yang kedua. Baik, yang kedua yaitu pengembangan dan persiapan media dan teknologi. Ini ada 2 kegiatan, Bu. Mohon maaf, baru 2. Yang pertama, mengidentifikasi desain game pembelajaran yang bisa digunakan, media IT maupun media konvensional. Yang kedua, menentukan game yang akan digunakan dalam pembelajaran sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Hmm. Kemudian, yang ketiga, menyusun Nah, strategi pembelajaran. Ini ada 3 kegiatan. Yang pertama, merancang modul ajar atau RPP sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, merancang instrumen evaluasi atau asesmen pembelajaran. Yang ketiga, identifikasi sarana dan prasarana pendukung. ya, sebentar Mas Arief, sebelum dilanjutnya, ini saya tanya dulu ya. Kalau Mas Arief ini kan sebagai guru gitu ya, Iya, Bu. hal yang paling awal sebelum mengajar itu apa yang dibuat dulu? Ya, menyusun perangkatnya, Bu. Ya, atau modul ajar ya. Jadi Iya, betul. kalau saran saya menyusun modul ajar dulu, kan di dalam modul ajar kan nanti ada media pembelajaran. Betul. Nah, sehingga modul ajar dulu, baru nanti untuk kegiatan yang kedua setelah modul ajar.
Oh, ini ditukar berarti ya, Bu Iya, ya? ditukar. Oh, Jadi oke. kan sebelum mengembangkan media kan nanti yang awal kan mesti harus ada modul ajar karena kan di Oh modul iya. ajar kan nanti dalamnya ada media pembelajaran, model pembelajaran itu kan baru di sana oh media pembelajarannya ini yang digunakan baru nanti di tahap berikutnya adalah untuk menyusun atau mempersiapkan media pembelajaran. Gitu ya Ya, Bu, Mas ya. nanti saya tukar ini yang dua Ya. ketiga. Oke. Ini berarti yang Nah, ketiga sudah oke ya, Bu? ya, hanya nanti biar nyambung dengan kegiatan yang kedua. Yang kedua tadi kan apa menyusun media ya, apa Pengembangan dan mengembangkan dan persiapan. nah, mengembangkan dan menyusun media pembelajaran. Jadi coba Mas yang ketiga, nanti di dalam merancang modul ajar itu yang poin B nanti tentang media ya, jangan instrumen dulu. Jadi Oh, yang B nanti media, baru nanti instrumennya yang C. Ya, hmm, jadi nyambung nanti antara kegiatan yang kedua dengan yang ketiga. Gitu ya. gitu. Ya. Sarana dan prasarana pendukung nampaknya nggak Enggak perlu ya. nggak apa-apa ya. Jadi merancang modul, kemudian sarana prasaranya nanti di delete saja. Nah, yang kedua adalah atau menyusun media pembelajaran atau merancang juga. Nah, sehingga kan nanti sinkron ya dengan di bawahnya kan nanti tentang penyusunan atau merancang media pembelajaran. Itu ya Mas ya. Iya, siap, Bu. Oke, lanjut ke kegiatan yang keempat. Kegiatan yang keempat adalah pelaksanaan gamifikasi pembelajaran biologi. Ada 4 tahap. Ketika pelaksanaan pembelajarannya ada persepsi dengan mini game pemantik. Yang kedua, penyajian materi pembelajaran melalui model gamifikasi yang menggunakan level, misi atau kuis setiap materi konsep atau konsep dasarnya. Kemudian yang ketiga, evaluasi interaktif dengan kuis berjenjang. Yang keempat, memberikan penghargaan kepada peserta didik setelah menyelesaikan permainannya. Hmm. Oke, gini Mas, ini rencananya untuk gamenya tadi ya ada Kahoot, ada Word Wall, macam-macam Iya, ya. Ya. betul, Bu. Itu kan untuk gamifikasi itu kan lebih nanti di apa namanya di asesmennya ya. Sebenarnya di pembelajarannya itu dikemas seperti Oh, game. Jadi misalkan pertama untuk pemahaman konsep terkait dengan sel, misalkan saya berikan yang konvensional itu kayak kartu bergambar terkait dengan oh sel, iya. kemudian fungsinya. Kemudian anak nanti akan mencerna konsep dasarnya, kemudian ada asesmennya. Asesmennya bisa dengan Kahoot ataupun Quizzes. Oke. Kalau sudah naik level lagi seperti itu, Bu. Oh iya, oke, sip. Lanjut. Ya, saya setuju itu. Ya, Iya. kemudian yang Ya. kelima. Yang kelima, evaluasi dan refleksi program. Yang pertama, melakukan lesson study dengan teman sejawat terkait dengan pembelajaran atau metode yang sudah dilakukan. Yang kedua, mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran atau analisis hasil belajar, kognitif, afektif, psikomotor. Yang ketiga, memberikan refleksi dan umpan balik peserta didik. Yang keempat, menganalisis kelebihan dan kendala penerapan gamifikasi. Sebentar Mas. Nanti lesson study itu kan kelas ya. Mohon maaf, Bu, Dan mau dilakukan agak terputus-putus apa ini suaranya, lesson Bu. study? Sebentar, Bu. Apakah suara saya Putus ya. terdengar, Ini Bu? sudah jelas. Oh, Sekarang sudah, Bu, sudah, sudah. sudah. Oke. Oke. Ya. Ini Mas, saya konfirmasi terkait lesson Oke. study-nya nanti seperti apa nanti realnya? Jadi realnya ada rekan sejawat mapel biologi yang ikut dalam pembelajaran nanti menyaksikan, Bu, menyaksikan pembelajaran yang saya sampaikan, terus memberikan ya umpan balik lah terhadap apa yang sudah saya lakukan. Berarti soalnya kalau lesson study itu kan sebuah kegiatan sendiri ya Mas ya, open class kan, lesson study itu. Eh, iya sih, tapi saya memaknainya bisa seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, Ya itu mungkin salah. tidak bisa, Mas. Jadi kalau sudah lesson study itu sebuah kegiatan khusus satu Oh, khusus G. kegiatan. Ya, jadi kalau Oh, saran saya ya refleksi saja. kenapa, Bu? Mohon maaf. Refleksi saja, Oh, refleksi. refleksi. Ya. Oh, oke.
Iya, takutnya nanti kalau Mas Arief nanti ketemu penguji yang pakar lesson study, nah itu nanti akan Waduh, ditagih terus. Karena di oke, sini oke, kan siap Bu, mohon maaf. beberapa WI kan juga ini ya pakar lesson study. Jadi Oke. lesson study itu sebuah kegiatan sendiri, tidak bisa Oh, dimaknai hanya separuh atau harus sepenuhnya dilakukan gitu ya. oke, siap Oke. Bu. Ya, jadi nanti cukup refleksi saja. Oke, lanjut Mas, sudah? Ada yang terakhir tindak lanjut, yaitu ada 3 kegiatan: menyusun perbaikan untuk pembelajaran berikutnya, yang kedua membagikan hasil praktik baik kepada rekan guru, yang ketiga menerapkan gamifikasi pada materi biologi pada jenjang yang berbeda. Oke, ini ya langsung saya konfirmasi nggak apa ya Mas ya. Oke, Nah kalau membagikan hasil praktek, kalau saya yang A dan C setuju. Nanti kan ini Mas Arief kan nanti ngajar di berapa kelas. Nanti harapannya tidak hanya satu dua kelas ya yang menerapkan oke, gamifikasi, lebih banyak kelas yang diterapkan karena nanti di waktu aktualisasi kan hampir 6 minggu atau 1,5 bulan ya. oke. Jadi monggo nanti jangan hanya satu dua kelas sehingga nanti dampak atau efeknya itu pembelajaran interaktif di beberapa kelas itu akan banyak nanti, akan banyak tercipta. Nah, hanya untuk membagikan hasil praktek baik ini, apakah dalam eh, waktu nanti saat habituasi ini 1,5 bulan cukup, Mas? Selain Mas Arief juga mendesain, kemudian ngajar di kelas, kemudian membagikan hasil praktek baik ke rekan sejawat, kira-kira waktunya Eh, mencukupi tidak? kayaknya mepet sih Bu, Nah, sehingga kalau karena saran iya. ya saran saya mungkin membagikan hasil praktik baiknya nanti setelah selesai latsar ya. Oh, iya. Namun gini Mas, namun implementasi gamifikasi ini jangan hanya berhenti setelah hanya saat rancangan aktualisasi apa rancangan aktualisasi. Harapannya nanti nah jenengan setelah itu kan punya visi, punya tujuan untuk membagikan praktek baik. Oh, ternyata kok dengan ini anak-anak antusias, lebih semangat, pembelajaran lebih interaktif dan nanti disampaikan ke rekan guru, baru nanti semua guru nanti minimal bisa mengimplementasikan sesuai dengan mata pelajaran dan juga materi yang juga waktunya ya. Itu kan juga harus jadi nanti yang nomor kedua mungkin bisa setelah menyusun perbaikan, menerapkan gamifikasi, monggo nanti dicarikan satu tahapan ya untuk tindak lanjutnya. Ya sehingga untuk Oh, praktek ini baik ganti nanti aja berarti ya Bu. ya kegiatan yang lain. Oke, oke, terima kasih Bu. Ya. Mungkin itu Bu Atau dari eh saya. atau ini Mas yang tindak lanjut ini testimoni dari murid juga bisa. Gimana dengan gamifikasi itu kan bisa kan? Ya, diberikan lembar atau Google Form atau apa gitu kan nanti ya meminta testimonial langsung karena nanti kan juga saat laporan aktualisasi kan juga itu harus dilampirkan Oke. dampak atau efeknya. Oke. Oke, terima kasih Mas Arief Saputra Hmm. ya. Iya Bu, terima kasih juga Bu sudah Ya, banyak dibantu dan diingatkan ini hal-hal ini oke. teknis. Monggo tadi yang sudah nggih Mas Ahmad Fauzi, monggo Mas Ahmad Fauzi. Baik, Bu. Mohon izin untuk share screen. Oke. Sudah kelihatan, ya? Oke. Terima kasih atas waktunya untuk Ibu Rizka. Berikut untuk 5 isu yang akan saya angkat. Yang pertama adanya kurangnya pengelolaan arsip dokumen akta nikah di KUA Kaliwung Kudus, keterkaitan dengan Smart ASN, saran penyelesaiannya pembuatan aplikasi siap nikah. Yang kedua, masih manualnya jadwal untuk pemeriksaan berkas, bimbingan perkawinan, dan pelaksanaan nikah di KUA. Mungkin Saran gini, sebentar Mas, sebelum lanjut ya, saya dengan nomor 2 ini kok agak rancu ya kalimatnya ya. Kalau gini aja gimana? Jadwal pemeriksaan berkas, ini banyak sekali ya, ada pemeriksaan berkas, bimbingan perkawinan, dan pelaksanaan nikah. Ini apa? Jadwal. Jadi memang, jadwal. jadi gini aja, penjadwalan masih, ya, gini, penjadwalan untuk pemeriksaan berkas, bimbingan perkawinan dan pelaksanaan nikah masih dilakukan secara manual, gitu ya. Kalau masih manualnya kan kayaknya kok kurang ini ya. Nah, Ya. masih ya, masih ya. Lanjut, saran penyelesaiannya pembuatan Oke, lanjut. spreadsheet. Yang ketiga, masih minimnya pendaftaran pernikahan secara mandiri.
Solusinya pengoptimalan media sosial untuk sosialisasi aplikasi SIMK. Yang keempat, masih manualnya pelayanan masyarakat di KUA. Saran penyelesaiannya pembuatan media melalui Linktree yang mengintegrasikan seluruh tugas dan fungsi KUA. Yang kelima, masih manualnya pelaksanaan bimbingan perkawinan. Nggih. Saran penyelesaiannya pembuatan media untuk bimbing. Atau ini gini aja Mas, yang kelima, biar semua kan nggak manual semua ya. Jadi ini pelaksanaan bimbingan perkawinan masih dilakukan secara konvensional. Nah, jadi kan tadi sudah manual, agar lebih intinya kan sama, itu intinya sama ya secara konvensional. Untuk apa APKL-nya. Untuk APKL-nya, secara dianalisis, yang peringkat pertama kurangnya pengoptimalan pengelolaan arsip, yang kedua tadi yang masalah jadwal pemeriksaan, yang ketiga pelayanan kepada masyarakat yang masih manual. Yang ke Oke, untuk lanjut. selanjutnya identifikasi ISKU menggunakan USG. Peringkat pertamanya adalah kurangnya pengelolaan arsip dokumen akta nikah di KUA Kaliwungu Kudus. Nah, Dari nanti yang nomor dua nanti bisa disesuaikan ya Mas ya untuk isunya ya. Oke. ini saya sesuaikan Bu. Untuk Oke. analisisnya menggunakan Fishbone dari material, manpower, milieu, metode seperti ini Bu. Saya lewati. Untuk gagasan penyelesaian masalah adalah digitalisasi dokumen akta nikah dengan pembuatan aplikasi siap nikah di KUA Kaliwungu Kudus. Untuk Eh, tahapannya ini, sebentar, ini kan nanti sesama dengan outline matrik rancangannya ya Mas ya. ini Ya. outline-nya di bawah. Oke, langsung ke ya outline-nya. Oke. Untuk yang pertama, planning. Ada ketiga tahapan kegiatan, yaitu konsultasi dengan mentor terkait rancangan program digitalisasi, mempresentasikan mengenai digitalisasi arsip nikah, mengajukan draft perencanaan program digitalisasi. Sebentar, tadi di atas tadi juga namanya planning atau Oke, planning. perencanaan. Coba. Oh, planning. Mungkin bisa di Indonesiakan saja ya Mas ya. Oke, baik Bu. Ya, merencanakan gitu aja ya. Atau apa? Ya, Perencanaan gitu. perencanaan gitu aja ya. Atau perencanaan dan koordinasi ya. Itu kan selain koordinasi dengan mentor, nanti juga perencanaan dan koordinasi gitu aja Mas. Oke. Ya, Untuk keterkaitannya dengan berakhlak, oke, baik. Ini sudah CDI. ada hal apa kegiatan ya. Cuman itu kok berorientasi pelayanan C, D, E, F ini diurutkan berdasarkan apa ini? Oke, Atau ini nyambung ke sini Bu. Nanti saya revisi lagi. oh harusnya langsung langsung kembali ke ABC ya Oke. Mas ya, karena Oke. tabelnya sudah berbeda. Oke, ini hanya teknis penulisan saja. Oke, monggo lanjut yang kedua. Yang kedua, Ya. sharing session, yaitu Eh, Kegiatan apa ini sharing sharing session session ini? itu menyampaikan Oh gagasan. ya, melakukan kegiatan sharing knowledge ya. Ya. Nah, mungkin diawali saja Mas, melakukan kegiatan sharing session gitu. Ya, jadi ya. Oke, lanjut. Ya, tiga tahapan, menyampaikan gagasan, terus Ini menjalankan. disampaikan ke siapa ini? Ini disampaikan kepada rekan kerja, Bu. Oh, rekan. Kalau tadi kan sudah dipresentasikan di Oke. depan mentor ya. Oke. Oh, berarti ke rekan kerja. Nah, ini Mas menyampaikan gagasan ke rekan kerja, mohon di ini di tahapannya ya kepada rekan kerja. Kenapa bukannya coba tak lihat dulu. Kalau menurut saya ya sharing session itu kan dilakukan setelah Mas Ahmad Fauzi melakukan kegiatan digitalisasi kalau menurut saya. Oke. Eh, kalau kemarin saya sudah konsultasi dengan Pak Kepala, karena setelah
agenda ini mau dibuat program KUA Bu untuk aplikasi siap nikah ini. Jadi di awal perlu ditekankan bersama nanti di rapat bulanan Oh, KUA. untuk ini ya, untuk membuat komitmen ya, untuk Ya, menciptakan buat komitmen. komitmen. Oke, betul Bu. Oke, lanjut. Berarti ini nanti kan juga, oke, monggo yang ketiga. Lanjut dulu ke kegiatan yang ketiga. Yang ketiga ada pradigitalisasi, yaitu melakukan pemetaan tentang dokumen akte nikah yang akan dilakukan digitalisasi, memilih kebutuhan dokumen yang akan dilakukan digitalisasi, menyiapkan hardware dan software pendukung untuk proses digitalisasi. Ya, jadi Mas Ahmad Fauzi nanti kegiatannya hampir sama dengan Mas Najih ya tadi ya. Ya, Bu. Oke, lanjut. Terus yang keempat ada digitalisasi, yaitu ada sampai G ini, melakukan input data, terus menyusun draft hasil digitalisasi berupa Excel, melakukan scan dokumen akte nikah, menyimpan hasil scan akte nikah digitalisasi ke Google Drive, menyinkronkan data Excel dan Google Drive agar tertaut dan terintegrasi, menata dan merapikan hasil dokumentasi agar mempermudah dalam pembacaan hasil, yang terakhir penyusunan aplikasi siap nikah. Susun aplikasi siap nikah. Nanti aplikasinya berupa Hasil apa, Bu. Mas? Nanti bisa saya tampilkan di akhir, Bu. Oh, tapi yang jelas gini, untuk menyusun aplikasi ini tidak ada pembiayaan kan? Gratis, Bu. Oh, enggak. Hanya ini Mas, saya yang di kegiatannya kok digitalisasi kok saya kurang anu ya, mungkin proses digitalisasi arsip gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu apa? Pradigitalisasi itu apa? Persiapan gitu aja. Persiapan ya, proses digitalisasi. Ya. Lanjut. Oke, lanjut yang Oke. kelima. Yang kelima, pasca digitalisasi. Pasca digitalisasi. Yang siap nikah itu tadi ya? Oke. Atau langsung ini Mas, yang kelima integrasi ke aplikasi siap nikah gitu aja. Oke. Integrasi. Aplikasi siap nikah. Isi tahapannya ada launching aplikasi siap nikah pada saat diskusi bulanan, menyampaikan kepada atasan terkait hasil digitalisasi agar menekankan program digitalisasi terus dilanjutkan, menyampaikan agar gerakan digitalisasi pasca habituasi atau aktualisasi dilanjutkan secara bersama-sama seluruh staf yang ada di KUA. Yang terakhir, control and balance program digitalisasi pasca habituasi sampai semua berkas akta nikah yang ada di KUA selesai terdokumentasi. Nah, sebentar Mas. Ini kegiatan C dan D ini dilakukan apa? Setelah habituasi atau pada masa aktualisasi di proses habituasi? Ini kan sudah launching, Bu. Kita sudah mulai 2 tahun, terus disampaikan ini sudah 2 tahun sudah terdigitalisasi di poin B. Terus yang ke poin D ini menyampaikan gerakan digitalisasi pasca habituasi. Jadi setelah 2 tahun digitalisasi dilanjutkan secara bersama-sama seluruh staf yang ada di KUA. Maksudnya Berarti berarti aplikasi siap nikah itu sebenarnya sudah ada. belum, baru baru kemarin saya buat, Bu. Ini sudah jadi. Tapi kok ini menyampaikan, maksudnya 2 tahun itu 2 tahun dari hari ini. Kan maksudnya launching aplikasi siap nikah ini kan aplikasi siap nikah kan sudah terdokumentasi akta nikah 2 tahun. Itu Oh, ada habituasi oh untuk akta habituasi. nikahnya itu yang Oke, sudah. betul. Oh, gitu. Nah, ini terus saya sampaikan kepada atasan terkait hasil selama 2 tahun yang sudah digitalisasi. Terus yang ke poin C, menyampaikan agar gerakan digitalisasi Iya, iya, pas iya. habituasi atau aktualisasi dilanjutkan. Jadi ke tahun-tahun berikutnya. Hmm. Ya, berarti ini nanti seperti kayak tindak lanjut ya, Mas ya. Oke, tidak lanjut. Kalau menurut saya malah kegiatannya justru tindak lanjut saja. Tindak lanjut ya, lebih ke tindak lanjut. Kan tadi kan pasca digitalisasi ya. Nah, langsung nanti tindak lanjut aja. Kemudian di Nah, di kegiatannya, maaf, di kegiatannya. Nah,
Ini masih ada kegiatan berikutnya nggak, Mas, yang keenam atau ini yang terakhir? Sudah. Nah, Ya. berarti tindak lanjut aja ya, karena kalau saya lihat launching, menyampaikan atasan, ini kan tindak lanjut setelah aplikasi siap nikah itu kan diluncurkan, dah. Ya, betul, Bu. Ya, Sudah selesai, Bu. ya. Sebentar. Untuk pembuatan aplikasi siap nikahnya tadi ada di tahap di kegiatan keberapa, Mas? Pembuatan di tahap ketiga. Tiga ya, sebentar. Maaf, keempat. Coba yang keempat. Di... Oh ya. Terus yang F bawahnya tadi. Tahap kegiatannya yang F. Nah ini loh Mas, saya kok masih rancu. Ini kan yang kegiatan keseluruhan ini kan sudah ini ya pembuatan aplikasi siap nikah ya kok di poin G kok masih ada penyusunan aplikasi siap nikah. Ini yang membuat rancu. Berarti kan ini kan langkah-langkah saat apa namanya melakukan maksudnya langkah-langkah untuk mempersiapkan aplikasi siap nikah kan? Ya, betul. Ya, berarti langsung aplikasi eh, Apa integrasi dengan aplikasi siap nikah, Bu? Pengintegrasian hasil ya, gitu ya. ya, proses digitalisasi atau gini saja, proses digitalisasi aplikasi siap nikah yang di kegiatannya, Mas. Oh, ini. Ya, yang di kegiatannya. Sementara itu dulu nanti kalau saya atau Mas Fauzi ada ide, intinya kan ini tahapan-tahapan melakukan apa membuat aplikasi siap nikah itu tadi kan. Nah, Betul. berarti yang poin G dihapus saja karena ini kan sudah merupakan rangkaiannya ya. Ya, ya cukup itu saja nanti. Oke. Nah, tadi Mas Fauzi sempat menyampaikan aplikasinya sudah jadi gitu, Mas. Sudah saya susun sih, Bu. Tinggal Oh. pengoperasian, Bu. Oh, tinggal pengoperasian. Ya, takutnya nanti kalau sekarang sudah jadi, nanti aktualisasinya kan masih ada waktu 1,5 bulan. Tapi jangan Betul. diselesaikan dulu ya, Mas ya. Oke, Bu. Oke, Sudah. baik. Ya. Oke, ya. Terima kasih Mas Ahmad Fauzi ya. Nah, tadi Ya. di beberapa nanti untuk penyempurnaan rancangan. Oke, monggo berikutnya. Siapa lagi? Monggo nanti yang sudah bisa, yang sudah ready, sudah siap, nanti bisa raise hand atau apa namanya bisa langsung unmute. Monggo berikutnya. Baru 3 orang dari 10. Ya, lanjut. Silahkan. Saya, Bu. Oh iya, monggo Mbak Afifah. Ya, Izin share screen ya, Bu. ya. Udah bisa belum, Bu? Belum itu Mbak, belum terlihat Mbak. Susah. Oke, sudah terlihat Mbak. Monggo. Ya, ini langsung yang Langsung ini berita aja lima ya, Bu. belas. Oh ya, ya langsung APKN-nya. Ya. Ya.
Kemarin kan saya udah diskusi sama mentor, Bu. Terus ada beberapa banyak isu yang diubah. Terus ada ini. Yang pertama, belum optimalnya pelaksanaan penyuluhan pasca nikah. Yang kedua, kurangnya ketersediaan informasi dakwah dan penyuluhan yang mudah dijangkau masyarakat. Yang ketiga, belum tersedianya program pembinaan tahsin bacaan sholat secara terstruktur. Yang keempat, belum meratanya program pemberantasan buta huruf Al-Quran. Yang kelima, belum optimalnya peran penyuluhan dalam pencegahan stunting. Selanjutnya, untuk yang identifikasi isunya, hasilnya ada tiga ini, yaitu yang tahsin bacaan sholat, sama stunting, sama kurang ketersediaannya informasi dakwah dan penyuluhan yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Selanjutnya, hasilnya berdasarkan analisis USG ini, belum tersedianya program pembinaan tahsin bacaan sholat secara terstruktur. Untuk analisis siswanya ini, dibacakan nggak, Bu? Ya, ini saya di lingkungan sosial menganggap orang tidak perlu Mbak, ini tak baca sendiri aja. Oh ya, berarti langsung Langsung, ke ini ya. Ini maaf ya Bu, belum tak ubah ke landscape karena masih tak jadiin satu. iya tidak apa-apa. Untuk kegiatannya yang pertama, penyusunan buku panduan bacaan sholat. Tahapan kegiatannya yang pertama, konsultasi judul dengan mentor, pengumpulan materi, penyusunan isi buku, review, dan pengesahan konten ini oleh mentor. Outputnya nanti ada buku bacaan sholat yang sistematis dan praktis, kaitan dan visi misinya ini. Selanjutnya yang kedua, pelaksanaan simaan bacaan sholat individu. Jadi nanti konsepnya itu saya mengambil sampel satu jamaah 10 orang. Terus nanti ada penyusunan jadwal simaan, pelaksanaan simaan bacaan satu persatu, selanjutnya pencatatan hasil. Yang ketiga, evaluasi peserta, nanti evaluasi bacaan peserta, penilaian hasil perbaikan, penyusunan catatan pencapaian, dan laporan hasil evaluasi. Selanjutnya yang keempat, edukasi digital bacaan sholat. Nanti tahapan kegiatannya desain konten visual, upload ke medsos, pemantauan interaksi, dan dokumentasi kegiatan. Udah Bu, jadi saya cuman ada 4 kegiatan. Terus tadi ke atas lagi Mbak, tadi isu yang diangkat apa judul apa tadi sebentar ini inovasi program pembinaan tahsin bacaan sholat ya. Berarti tahsinnya itu bukan bacaan Al-Quran tapi lebih ke bacaan sholat ya Mbak ya. Iya, fokus di bacaan sholatnya Bu. Hmm. Gerakan sholat fasih bersama KUA. Inovasi program pembinaan tahsin bacaan sholat. Gerakan sholat fasih bersama KUA Ngampilan. Sementara kan ini minimal itu nanti untuk kegiatan kan ada 5 kegiatan ya. Kemudian Oh ya, kegiatan di tahapan di masing-masing kegiatan itu kan nanti ada minimal ada 3 tahap kegiatan. Saya kok belum ini ya Mbak ya. Eh Sebentar untuk coba eh, kalau saya lihat ya dari isunya itu semua di isu itu sudah langsung ada penyelesaiannya ya Mbak ya. nah, saya bingung ya Bu, maksudnya yang biar nggak langsung penyelesaiannya itu gimana? Berkenan. Memang gini, belum optimal pelaksanaan penyuluhan pasca nikah. Ya, belum itu sudah nggak apa-apa. Belum optimalnya pelaksanaan penyuluhan pasca nikah. Kurangnya ketersediaan informasi satu dua itu juga apa namanya bisa. Namun yang ketiga itu belum tersedianya program program pembinaan tahsin itu kan penyelesaiannya. Nah, masalahnya tuh apa? Mungkin mayoritas masyarakat di lingkungan KUA mana ini? Ini penyuluh ya Mbak Afifah ya. Itu kenapa kok Iya ada Bu. program pembinaan tahsin? Oh ternyata bacaan sholatnya itu belum fasih. Itu kan jadi masalah. Nanti penyelesaiannya kan adanya tersedianya program pembinaan tahsin. Berarti masalah yang ketiga itu mayoritas masyarakat
di lingkungan mana nih, KUA kecamatan mana itu bacaan sholatnya belum fasih, gitu ya. Tapi kok biasanya yang belum fasih itu eh, bacaan Al-Qur'annya ya. Tapi ini memang itu arahannya lebih ke sholatnya. Ya Bu, karena kalau program pemberantasan buta huruf Al-Quran kan sudah banyak sekali. Hmm. Walaupun belum merata ya, tapi kalau untuk yang bacaan sholat tuh sama sekali belum belum ada programnya, Bu. Jadi Ya, ini sekalian untuk jangka panjang, jadi dimulai dari latsar saya ini gitu. Kemarin arahannya. ya, tapi nanti berkelanjutan ya Mbak ya harapannya. Jadi itu Ya, Pak, Mbak nanti yang ketiga langsung jangan belum tersedianya program, tapi oh ya, ya, program itu jadi penyelesaian. Masalahnya apa? Oh, karena banyak masyarakat yang belum fasih bacaan sholatnya gitu ya. Kemudian yang keempat juga sama, belum meratanya program pemberantasan buta huruf itu sebagai penyelesaian. Berarti kan eh, apa? Kok buta huruf? Oh, banyak mayoritas masyarakat di sini belum bisa baca tulis Al-Quran. Nah, nanti penyelesaiannya adalah program pemberantasan buta huruf, gitu ya Mbak ya. ya Bu. Jadi yang perlu dibenahi itu adalah isu di nomor 3, Isu 4, 4, 5. dan 5. Berarti kalau Ya, 5 itu angka eh, stunting tinggi ter gitu ya Bu ya ya. terbatasnya terbatasnya informasi tentang agama dan pencegahan stunting gitu ya. Bagi masyarakat, jangan lupa nanti di KUA mana. Jadi nanti penyelesaiannya adalah optimalisasi peran penyuluhan agama dalam pencegahan stunting, gitu ya Mbak ya. Ya Bu. Oke, kemudian nanti apa untuk kegiatannya ya nanti bisa ditambahkan ya. Ya, Bu. Tapi kalau kegiatannya ini saya kayak gini bisa kan, Bu? Maksudnya kan saya kan waktunya terbatas. Jadi selama sebulan itu saya ngambil sampel 10 peserta dulu. Ya, ya, sebentar ya Mbak. Ya, ya. Ini Mbak, saya ini kan tadi inovasi apa tadi? Inovasi program pembinaan tahsin. Ya. Nah, kemudian saya yang masih yang rancu itu kok ada yang media sosial tadi Mbak. Nah, Itu ini cuman untuk pendukung aja, Bu. oh, hanya nanti evaluasi peserta. Nah, nanti apa ya kegiatan ini kan 10 orang dilakukan selama berapa kali gitu ya Mbak ya. Ya, Karena kan nanti Bu. untuk waktu aktualisasinya itu kan 1,5 bulan ya, 6 minggu ya. Harapannya kan nanti berapa sampel lah misalkan. Nah, ini kalangannya remaja atau dewasa itu nanti juga harus diidentifikasi. Jadi nanti yang pertama nanti identifikasi dulu ya Mbak ya sebelum membuat buku panduan ya. Nanti bisa koordinasi dan identifikasi. Di sana nanti isinya konsultasi dengan mentor, identifikasi eh, siapa yang akan disasar, apakah remaja atau dewasa atau anak-anak gitu ya Mbak ya. Oh, nanti bisa, baru nanti yang kedua membuat buku panduan, kemudian apa tadi ada 10 orang gitu ya. Ya, Bu. Ya, nggih, terima kasih Mbak Afifah nggih, mohon nanti bisa disesuaikan ya demi penyempurnaan rancangan aktualisasinya. Nggih, terima kasih. Monggo berikutnya. Baik, saya Bu. Nggih, silahkan Mbak Amalia untuk bisa share screen. Baik, Bu. Sebentar. Screen. Sudah terlihat nih, Bu? Ya, sudah Mbak. Oke. Baik, Bu. Jadi, eh,
Ini alhamdulillah kemarin sudah sempat ngobrol dengan mentor dan udah dapat feedback juga dari mentor. Jadi em, sama seperti Mbak Viva, langsung aja ke APKAL-nya. Untuk APKL-nya itu ini ada beberapa, Bu. Hampir sama kayak kemarin sih. Apakah perlu disebutkan ulang atau langsung lanjut aja, Ibu? Ya. Ya, sebutkan saja dulu, Mbak. Oh, enggak. Oke. Nomor satu, belum efisiennya pengelolaan arsip dokumen pengadaan. Kemudian em, kurangnya kerapian area kerja untuk mendukung kenyamanan dan efisiensi kerja. Kemudian yang ketiga, minimnya hiasan motivasi atau quotes ASN berakhlak di area kerja. Ketiga, tidak adanya display alur pengadaan. Dan yang terakhir itu belum adanya display struktur organisasi. Nah, kemudian dari Bentar, yang, Mbak, sebelum dilanjut ya. ya, Saya ada beberapa yang kurang. oke, baik Bu. Ini kemarin Mbak Amalia itu ini ya pengadaan barang jasa ya? Iya, betul. Apa? Oke, betul. Pengadaan barang jasa. Nah, belum efisiennya pengelolaan arsip, dokumen pengadaan nanti dituliskan lokusnya ya di mana. Oh, enggak, siap. Kurangnya kerapian area kerja. Kalau kurangnya kerapian kerja berarti nanti penyelesaiannya dengan apa, Mbak? Kalau ini Hanya belum, merapi-rapikan area kerja saja. ini lebih ke, kalau saya mikirnya SOP sih, Bu. Ada yang Oh, terstandar gitu. oh berarti ya memang belum sesuai dengan standar gitu ya. Tapi bukan kerapihan ya, Mbak ya. Monggo nanti apa yang Oke, kurang standar gitu ya. oke, Bu. Baik, Bu. Nanti mungkin penyelesaiannya bisa penyusunan SOP. Tapi kalau hanya kurang-kurang rapi, kemudian nanti diaktualisasikan dalam 1,5 bulan, hanya merapi-rapikan ruangan kan nggak logis kalau menurut saya gitu ya, kurang Oke, logis gitu ya. Minimnya hiasan motivasi itu apa, Mbak? Mungkin apa? Motivasi. lebih ke ini sih, Bu, kayak eh, core value-nya ASN gitu. Semacam infografis gitu, Bu. Berarti nanti membuat infografis. Iya, betul. Nah, Bikin itu terus nanti pakai, ditempel-tempel gitu. iya, nanti ada banyak biayanya. Oh, Pembiayaannya gimana ya? oke, baik, Bu. Baik, baik, baik. Siap. Berarti Ya, ini butuh biaya semua, Bu. Yang ini juga ya. ya makanya saya mau konfirmasi dulu. Oke, 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 oke. Tidak adanya display alur pengadaan. Kalau display itu kan, kalau display mungkin ini ya. Sekarang kan kalau pengadaan itu online ya Mbak, kalau nggak salah ya. Iya, online. Nah, mungkin kalau yang keempat tidak adanya display alur pengadaan itu nanti bisa dibuat kan soft file. Nah, soft Oke, file kan biasanya kan sekarang apa pengadaan itu kan nginduk ke mana gitu ya. iya, Apa intinya informasinya itu kan sekarang semua sudah pakai aplikasi atau sistem online ya. Nah, iya, jadi Bu. kalau yang keempat itu eh, memang benar-benar tidak ada ya, belum ada atau tidak ada sama sekali, Mbak. Kalau alurnya belum ada, Bu. Oh ya, berarti eh, tidak adanya display ya atau ya belum adanya tidak adanya display alat pengadaan di mana ya lokasi. Baik, Nah, Bu. kalau belum adanya display bukan berarti ini nanti belum jangan display Mbak, belum adanya alur pengadaan gitu aja ya. Kalau display kan otomatis nanti harus dipampang. Kemudian Oke. kalau yang kelima itu juga nggak nyambung itu kayaknya belum adanya display struktur organisasi dengan eh, pengadaan. Oke. Oh iya iya, betul 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 betul. Bu, tapi tuh kalau misalkan yang nomor 4 ini tuh sebenarnya kan udah berlangsung ya Bu pengadaannya. Maksudnya berarti udah ada alurnya gitu. Cuman mungkin kayak belum di ini kali ya, ditempelkan gitu di display. Kenapa kok kenapa kok alur pengadaan bukan display alur pengadaan? Eh, ini yang menurut saya untuk isu yang sudah
ini ya sudah fix itu yang nomor satu, mungkin nomor dua bisa di nomor tiga juga belum ya Mbak. Jadi Oke. baru tiga ini ya, satu dan empat ya. Nanti nomor dua bisa di ini kembali ya. Mungkin Oh, bisa dikonsultasikan ke mentor atau nanti ditanyakan ke rekan sejawat. oke, Bu. Oke. Baik. Kemudian ini sehingga dari APKL kemudian dianalisis dengan USG. Nah, itu masuknya yang nomor satu, Bu. Belum efisiennya pengelolaan arsip dokumen pengadaan. Nah, kemudian untuk fishbone-nya seperti ini, Bu. Ada ruang arsip fisik yang perlu ruangan yang luas, kemudian digitalisasi arsip belum optimal, kemudian kurang utilisasi teknologi, belum optimal budaya kerja digital, dan penyimpanan masih manual atau semi digital. Ini tadi untuk penyebabnya masih satu-satu ya Mbak ya. Maksudnya gimana, Bu? Ini biasanya kan kalau yang namanya analisis fishbone diagram Hmm? itu kan penyebab belum efisiennya sistem. Kok belum efisiennya sistem? Tadi kayaknya di APKL tadi pengelolaan ya Mbak ya. Oh iya, betul, Bu. Ya, nanti bisa Oke. ini nggih, disesuaikan. Nah, nanti mohon ini sudah benar maksudnya penyebab itu kan tidak hanya satu ya, ada berbagai penyebab gitu maksud saya. Kalau Oh, oke, penyebab oke. itu nanti bisa ditambahkan yang lainnya karena misalkan people orang itu bisa mungkin dari apa namanya dari gawe atau mungkin dari teknologinya itu kan ada banyak penyebab nanti bisa ditambahkan ya Mbak ya, jangan hanya satu. Baik, Bu. Oke, lanjut. Kemudian Eh, Judulnya yang kemarin sudah ya, sempat di ini dengan Ibu, pengembangan e-loker Suka untuk pengelolaan arsip pengadaan di UIN Sunan Kalijaga. ya Nah, kemudian kegiatannya. untuk kegiatannya ini ada 5, Bu. Yang pertama itu riset melalui aplikasi ASIK. Jadi di UIN Sunan Kalijaga itu pengadaannya udah ada aplikasinya sendiri gitu. Jadi risetnya di aplikasi ASIK itu untuk memastikan nanti e-lokernya itu tuh kontennya apa aja kayak gitu. Maksudnya mencocokkan dengan kebutuhan yang ada di ASIK kayak gitu. Nah, kemudian yang B, pembuatan draft skema kerja dan target, dan C itu konsultasi dengan mentor. Nah, setelah pembuatan skema kerja dan dikonsulkan dengan mentor, itu nanti penyusunan alat kerja. Jadi ada untuk alat kerjanya itu ada Google Form, form monitoring berupa spreadsheet dan surat edaran. Nah, nanti awalnya itu dengan benchmarking dulu, terus disusun alatnya, kemudian proofing dengan mentor. Kemudian yang ketiga itu tes alat secara mandiri, karena nanti untuk semua alat kerjanya ini akan diedarkan di seluruh unit kerja yang ada di UIN, sehingga nanti testing secara mandiri dulu sebelum dipublikasikan. Dan yang keempat itu ada eksekusi, yaitu pembagian surat edaran ke unit kerja, pengisian Google Form oleh masing-masing unit kerja, dan monitoring spreadsheet-nya tersebut. Dan yang kelima itu ada improvement cycle. Nanti lebih ke ini, Bu, kira-kira dari semua data pengadaan yang masuk itu tuh seperti apa. Terus kemudian dari data tersebut nanti disampaikan ke mentor dan konsultasi terkait dengan mentor, kira-kira baiknya akan diapakan lagi kayak gitu untuk improvementnya. Hmm, ini Mbak, saya kok masih belum ini ya, alurnya itu kok belum sepenuhnya bisa saya pahami ya. Oke. Ini yang riset ya, riset dan pembuatan skema kerja ini nanti konsultasi dengan mentor nomor satu aja ya Mbak ya. Jadi ini gini, sebelum eloker itu nanti kan apa namanya mengumpulkan ya Mbak ya, mengumpulkan nanti untuk pengadaan itu ya, untuk bahan-bahan pengadaan itu ya. Iya, betul. Hmm. Nah, kemudian di Winsuka tadi kan juga sudah ada yang namanya aplikasi ASIK. Iya, Berarti betul. ASIK itu kan miliknya Winsuka ya. Iya, betul. Sementara untuk e-loker ini apa? Per Il- fakultas atau
Jadi nanti semua fakultas ngumpulnya di unitnya saya gitu. Oh iya, berarti yang saya pahami gitu ya. Jadi mengumpulkan data itu data dari beberapa fakultas kan gitu ya. Iya betul. Membutuhkan apa, butuh pengadaan apa gitu ya Mbak ya. Iya betul. Nah, terus, ini Mbak, kalau kegiatan konsultasi dengan mentor itu sebaiknya cukup di awal, walaupun senyatanya kan setiap hari lah mungkin kegiatan konsultasi kan dilakukan secara intensif ya, tapi nanti untuk kegiatan tertulis secara eksplisit itu mungkin satu kali saja ya Mbak ya. Nah, Oke. nanti penyusunan alat kerja itu nanti bisa dirinci. Penyusunan alat kerja itu yang mungkin mempersiapkan Google Form, mempersiapkan apa namanya spreadsheet itu mungkin jadi satu-satu tahapan saja. Baik. Kemudian untuk tes alat kerja secara mandiri, nah itu kan setiap kegiatan itu kan minimal ada 3 tahapan. Nah Iya, mungkin untuk tes alat kerja nanti bisa Mbak Amalia mungkin meminta rekan kerja ya melakukan tutor sebaya gitu ya. baik. Mungkin nanti mohon nanti untuk tahapannya seperti apa ya. Baik, Bu. Oke. Kemudian untuk kick off-nya ya kalau kick off-nya sudah bisa saya pahami. Kemudian nanti untuk improvement cycle-nya itu evaluasi bisa nanti evaluasi ketercapaian, bisa nanti feedback atau umpan balik di setiap tadi ya apa informasi-informasi